Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu lagi ya, teman-teman ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk global crypto market cap turun 0,39%, teman-teman. Dan untuk Bitcoin saat ini sedang mengalami koreksi ya, karena kemarin sempat terjadi kenaikan yang sangat tinggi, teman-teman ya. Dari 26.000 masuk di 35.000 dolar, teman-teman ya. Dan sekarang sedang koreksi ya, sangat wajar ketika ada kenaikan harga maka di sini pada jual ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua yang kemarin udah profit ya silahkan sedikit-sedikit take profit ya, atau masih nunggu di 69.000 ya untuk all time high-nya. Karena di sini ada prediksi ya untuk Bitcoin akan segera di 69.000 dolar lagi, tapi nggak tahu kapan ya, teman-teman. Kemudian untuk ini ya, Ethereum di 28 juta rupiah, kemudian BNB di 3,6 juta. Jadi untuk Shiba masih berada di harga 0,12 rupiah, teman-teman ya. Kemudian untuk prediksi harga Halloween di 2023, teman-teman. Jadi beberapa rumah tangga dan toko sudah mulai menghiasi dekorasi bertema Halloween ya. Jadi komunitas kripto juga fokus pada prediksi khususnya mengenai Shiba, meskipun minggu ini merupakan minggu yang positif bagi sebagian besar mata uang kripto. Kemudian untuk Shiba telah mengalami peningkatan yang signifikan, namun algoritma kecerdasan buatan menunjukkan arah yang berbeda untuk harga mata uang kripto yang terinspirasi meme anjing ya menjelang Halloween 2023, teman-teman. Kemudian memanfaatkan algoritma yang didukung AI, platform analitik crypto coin Codec juga memperkirakan harga Shiba Inu menjadi 7235 pada 31 Oktober, menunjukkan penurunan sebesar 10% ya dari nilainya pada 26 Oktober. Kemudian perkiraan yang dihasilkan AI ini menyiratkan potensi penurunan nilai di masa depan ke Halloween ya, teman-teman. Kemudian Chengli, platform lain mengindikasikan bahwa Shiba akan mengalami penurunan 4,34% dari nilainya saat ini. Jadi untuk analis mereka diproyeksikan berada pada 7389 pada Halloween, teman-teman. Selain itu untuk Google Bird, sebuah platform yang mempertimbangkan data historis dan berbagai faktor termasuk pergerakan dan stabilitas harga, telah memberikan kisaran harga untuk Shiba pada Halloween. Ini menunjukkan potensi harga terendah di 65 ya, dan potensi harga tertinggi di 76 untuk perayaan Halloween tahun ini. Kemudian meneliti tren harga Shiba selama Halloween yang lalu yang didirikan di 2020 mengungkapkan variabilitas dan substansial. Menarik kesimpulan pasti tentang pergerakan harga Shiba ya pada Halloween terbukti menantang karena fluktuasi ini, teman-teman. Jadi untuk pada Halloween 2020, Shiba diperdagangkan dengan harga 168 yang tidak signifikan. Jadi Halloween berikutnya mengalami lonjakan yang luar biasa ya, dan melonjak secara mencenangkan di 38.900 di sini dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi sifat harga yang tidak dapat diprediksi ini selama bertahun-tahun membuat sulit untuk mengantisipasi kinerja di Halloween di sini ya, teman-teman ya. Meskipun algoritma AI menawarkan wawasan yang berharga. Yang penting untuk mengetahui sifat pasar mata uang kripto, teman-teman, sangat fluktuatif dan faktor di luar data historis dapat memengaruhi harga Shiba Inu menjelang Halloween 2023. Kemudian untuk paus Shiba memicu lonjakan 50 juta dolar di tengah kegilaan FOMO ya. Jadi selama seminggu yang ditandai dengan lonjakan luar biasa di pasar mata uang kripto, saat ini mata uang kripto terinspirasi meme ya yang telah menarik banyak minat ya. Kemudian pada saat yang sama menyaksikan peningkatan signifikan dalam aktivitas on-chain termasuk volume perdagangan. Jadi lonjakan volume perdagangan dan aktivitas on-chain tidak luput dari perhatian komunitas mata uang kripto ya. Pada saat pelaporan, kapitalisasi pasar telah tumbuh hampir 300 juta dolar ya antara 23 Oktober dan 24 Oktober. Saat ini mencapai 4,37 miliar dolar. Hal ini menggarisbawahi tren bullish yang jelas ya, dan sentimen fear of missing out atau FOMO ya yang lazim di kalangan investor, teman-teman. Jadi meskipun peningkatan volume perdagangan tidak diragukan, menggembirakan bagi pemegang, peningkatan aktivitas on-chain yang juga patut diperhatikan ya. Jadi transaksi ini dipantau dengan cermat melalui platform spot on-chain, teman-teman. Kalian bisa lihat ya untuk paus diamati
memindahkan token Shiba senilai 48.500 ya. Di sini dalam satu hari yang melibatkan lebih dari 6,40 triliun token di 15 transaksi ya. Di antara peserta transaksi ini adalah bursa mata uang kripto yang besar ya seperti Binance dan KuCoin. Jadi pada saat pelaporan diperdagangkan pada 7413 menunjukkan penurunan harga 2,42% dalam 24 jam terakhir, namun pada sepekan sebelumnya sudah menguat 7,73% ya. Hal ini terjadi dengan apresiasi harga sebesar 2,4% selama 30 hari terakhir. Namun sangat penting untuk berhati-hati teman-teman selama periode antusiasme yang tinggi di pasar mata uang kripto. FOMO dapat menyebabkan investor retail memasuki posisi dengan harga yang tinggi ya. Lalu untuk di sini ada tambahan ya, menanyakan ChatGPT ya. Apakah BTC atau emas akan berkinerja lebih baik di tengah perang Israel-Hamas ya. Jadi emas memang telah meningkat ya hampir 10% sejak perang dimulai, sementara Bitcoin naik lebih dari 20%. Jadi sejak konflik atau perang antara Israel dan Hamas dimulai beberapa minggu lalu, dua aset juga telah menunjukkan kenaikan harga yang signifikan ya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk bertanya kepada chatbot AI, manakah di antara keduanya yang akan melanjutkan pergerakan positifnya dan bekerja lebih baik selama konflik terus berlanjut. Ketegangan geopolitik selalu berdampak buruk pada pasar keuangan seperti yang terjadi tahun lalu ketika Rusia melancarkan operasi militer khusus ya. Jadi untuk beberapa aset cenderung berkinerja lebih baik dibandingkan aset lainnya. Perang Israel Hamas dimulai tepat 3 minggu lalu dan harga emas terhadap dolar berapa titik terendah sekitar 1830 seperti yang dilaporkan pada saat itu. Namun ketidakpastian politik mulai memengaruhi pasar dan harga emas mengalami kenaikan besar-besaran. Ia dengan cepat memperoleh kembali di 1.900 dolar, terus melonjak dan bahkan melampaui angka 2.000 dolar yang didambakan pada Jumat malam, teman-teman. Jadi kinerja Bitcoin agak serupa meskipun ada beberapa spekulasi bahwa kenaikan dapat dikaitkan dengan kemungkinan BTC ETF ya yang disetujui di Amerika, teman-teman. Namun proyek semacam itu belum terungkap ya. Jadi harga Bitcoin berada di sekitar 28.000 dolar ketika perang pecah dan awal turun di 27.000 dolar, namun popularitasnya mulai meningkat dengan cepat. Bahkan terkadang dipengaruhi oleh berita palsu atau hoax ya yang melonjakkan. Harga paling besar terjadi pada Senin dan Selasa ketika mata uang kripto ini meroket, teman-teman. Meskipun melemah sejak saat itu, BTC diperdagangkan di 34.000 dolar dan berarti kenaikan 3 minggunya mencapai 23%, teman-teman. Kemudian apa yang dipikirkan ChatGPT ketika ditanya tentang kemungkinan kerja Bitcoin dan emas di masa depan tengah perang sedang berlangsung? Chatbot AI menolak menjawab secara langsung ya, sebaliknya mereka menegaskan bahwa kedua aset tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk peristiwa politik, kondisi ekonomi, sentimen investor, dan banyak lagi ya. Kemudian dari emas memiliki rekam jejak yang terbukti sebagai lindung nilai yang dapat diandalkan terhadap inflasi, ya cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka waktu yang lama ya, bahkan pada saat inflasi tinggi. Kemudian untuk Bitcoin sering disebut sebagai emas digital dan dipandang oleh beberapa orang sebagai potensi lindung nilai terhadap inflasi karena terbatasnya pasokan dan keyakinan bahwa Bitcoin dapat bertindak sebagai penyimpan nilai di era digital ya. Namun penting untuk dicatat bahwa sejarah singkat Bitcoin dibanding emas berarti Bitcoin belum diuji melalui berbagai siklus ekonomi, teman-teman. Kemudian di sini untuk ETF Bitcoin pertama ya memperdagangkan 1,5 miliar dolar karena diskon ya. Lalu untuk GBTC mengamankan atau menggemakan harga 69.000 dolar Bitcoin, teman-teman. Lalu untuk Proses dan Grayscale ya di sini memimpin ini, teman-teman, lonjakan aktivitas dalam produk investasi Bitcoin dengan analis yang yakin permintaan tersirat untuk ETF Bitcoin Spot. Kemudian untuk BTC sarana investasi institusional mengalami peningkatan volume yang besar seiring dengan meningkatnya kegembiraan atas kemungkinan perubahan peraturan di Amerika Serikat. Ini petunjuk bahwa Amerika Serikat akan segera mengizinkan ETF berbasis harga spot Bitcoin tidak hanya berdampak pada pergerakan ekosistemnya di sekitar juga mendapat manfaat yang sama ya. Jadi dia mencatat bahwa pendukung Grayscale memperoleh volume 800 juta dolar dan membantu mengurangi diskonnya terhadap harga spot ke posisi terendah dalam 2 tahun. Itu berarti 2,5 miliar dolar ya, 1% teratas di atas atau di antara ETF menjadi dua metode yang kurang diinginkan untuk exposure meskipun menurut kami ETF kemungkinan tidak mencetak rekor hari pertama, teman-teman. Jadi untuk kemenangan hukum dalam perjalanan panjang untuk mendapatkan izin mengubah GBTC menjadi spot ETF yang disediakan dan produk Grayscale sekarang diperdagangkan dengan harga saham tersirat ya, hanya 13,1%. Kemudian untuk perusahaan manajemen
Investasi ARK telah mengurangi kepemilikan GBTC seiring dengan kenaikan harga saham. Sementara ARK sendiri merencanakan peluncuran ETF spot dan sekarang menyumbang 10,24% dari ETF dan perubahan pertamanya sejak November ya di 2022 teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.